Shalom teman-teman semua, setelah minggu lalu kita sama-sama mendengarkan pewartaan dari Bro Tevin dengan tema That's It. Yuk kita sama-sama dengarkan rangkuman PD kita. Kali ini kita diingatkan kembali apa sih yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Nah, kita sebagai orang-orang Katolik, tentu tujuan hidup kita di dunia adalah untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya supaya hidup kita bisa memuliakan Tuhan? Yohanes bab 15 ayat 16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah kita ditetapkan Tuhan untuk pergi, dan yang kedua adalah untuk berbuah, yang ketiga adalah buahnya tetap. Nah, tetap di sini artinya setelah kita berbuah, buah yang kita hasilkan itu tidak terguncang. Mau diterpa badai, ia akan tetap melekat pada Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya supaya hidup kita bisa berbuah? Yohanes bab 12 ayat 24 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Seringkali teman-teman dalam kehidupan kita minta sama Tuhan hal-hal yang besar. Dan ketika kita minta buah apel, seringkali Tuhan kasih biji. Apa yang kita minta, seringkali Tuhan jawab dengan cara yang tidak kita pahami. Tapi satu hal yang perlu kita ingat teman-teman, jangan pernah anggap remeh biji ini. Karena Tuhan bisa pakai hal-hal kecil untuk melakukan sesuatu yang besar. Kalau kita baca kisah Daud, Tuhan bisa pakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Selain itu, Tuhan Yesus pakai anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Jadi jangan remehkan hal-hal kecil yang kita lakukan saat ini, karena apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan 5 atau 10 tahun mendatang. Dan biji harus mati dulu supaya bisa berbuah. Akan ada satu proses yang gak enak, yang pastinya bikin kita gak nyaman, yang harus kita jalani dalam kehidupan kita saat ini, yaitu mematikan raga. Kita harus memikul salib kita, menyalibkan kedagingan kita setiap hari. Nah, gimana sih caranya supaya biji itu bisa mati? Nah, Galatia bab 5 ayat 24 dikatakan, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Di sini kita diingatkan lagi bahwa kita harus menjadi seorang Katolik yang full time, bukan part time. Jadi bukan hanya di gereja atau ketika kita datang PD atau ketika kita datang pelayanan. Justru ketika kita sedang berada di rumah sendirian, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, apakah kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah hidup kita hanya untuk memuaskan kedagingan dan ego kita? Dan juga pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita bergumul untuk berpikir mengalahkan dosa kita. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa dosa-dosa kita sudah Tuhan tebus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Jadi bukan masalah kita mengalahkan dosa, tetapi kita harus punya satu cara pandang yang baru, yaitu seberapa sih aku gak mau menyakiti hati Tuhan, seberapa sih aku mau hidupku menyenangkan Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia pasti gak akan mau menyakiti hati Tuhan. Nah, ketika kita jatuh dalam kelemahan dan dosa-dosa kita, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Seringkali kita dihantam oleh perasaan tidak layak, merasa diri sudah terlalu banyak dosa. Tapi satu hal yang perlu kita ingat,
bahwa justru di saat kita merasa paling berdosa, di saat itulah dimana kita perlu belas kasih Tuhan. Karena orang yang membutuhkan dokter adalah mereka yang sakit. Jadi sekali lagi, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan dosa, tetapi berpikirlah bagaimana kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dan yang terakhir, Galatia bab 2 ayat 20 dikatakan bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi. Memang hidup kita adalah milik Tuhan. Dan sekian rangkuman PD kita kali ini. Silakan teman-teman untuk boleh saling sharing. Semoga melalui sharing Kompas kita bisa saling menguatkan. Yuk kita bertumbuh sama-sama. Tuhan memberkati.